pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketua, pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI yang saya cintai, saya banggakan. Mitra kerja Komisi 9 yang juga saya hormati, Saudara Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ketua Majelis Disiplin Profesi, yang mewakili Ketua IDI, kemudian juga Ketua PPNI Dr. Arief, dan juga Ketua Ikatan Bidan Indonesia. Yang ingin saya sampaikan untuk melanjutkan apa yang ditanyakan atau ditanggapi oleh teman-teman anggota sebelumnya. Yang pertama tentu saya dan kita semua menyadari dan mengakui bahwa peran tenaga medis, tenaga kesehatan ini sangat besar ya, pada upaya penyelamatan nyawa, penyelamatan kemanusiaan, terlebih pada masa pandemi ya, termasuk pada upaya peningkatan kualitas hidup manusia dan penyiapan SDM kita ya. Pasti ini adalah sebuah proses dan juga melibatkan sejarah panjang ya, sampai hari ini ya. Sehingga kita percaya bahwa apa yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh integritas. Tadi kita mendengarkan dari paparan IDI, ada sumpah dokter, ada aspek profesionalitas, ada disiplin, tanggung jawab, termasuk ada 4 kewajiban. Saya perlu mengulang sedikit Ibu dan Bapak. Kenapa? Karena saya menyadari sepenuhnya pembentukan atau pendidikan satu tenaga kesehatan, satu tenaga medis, entah itu dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, perawat, bidan dan seterusnya, pasti memakan waktu yang sangat panjang, proses yang berdarah-darah, begitu, tidak mudah gitu, menggunakan berbagai alat dengan keahlian tertentu ya, sampai kita mendapatkan subspesialis dan seterusnya, ini proses yang tidak mudah. Nah, oleh karena itu kita perlu mendudukan persoalan ini pada situasi yang menghadirkan fairness ya. Bukan kemudian ketika ada laporan ada sesuatu yang kemudian dalam bahasa peribahasa itu panas setahun dihapus oleh hujan sehari ya. Kita harus memasukkan ya cara berpikir seperti ini ya. Oleh karena itu, yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan adalah sebuah ikhtiar, ya, sebuah ikhtiar yang diharapkan Pak Menteri pastinya semua sehat, ya, semuanya keluar dari perawatan dengan derajat kesehatan yang lebih baik, seperti itu. Namun tadi juga digarisbawahi bahwa ternyata sebuah proses atau ikhtiar ini tidak melulu atau tidak semuanya berhasil, begitu ya. Kalau saya cerita pengalaman pribadi juga, saya pernah ya mengalami hal seperti itu. Seperti itu tuh maksudnya ada hal-hal yang harus ditempuh berkali-kali, begitu ya. Kenapa? Karena memang sebuah proses, sebuah ikhtiar ya tidak sepenuhnya dikendalikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ada faktor lain, faktor langsung, faktor tidak langsung yang juga ikut mempengaruhi hasil dari ikhtiar yang dilakukan ya. Oleh karena itu tadi disebutkan ada risiko medis, ada kecelakaan medis begitu. Pastinya berbeda dengan kelalaian. Dan saya yakin tidak ada tenaga kesehatan, tidak ada tenaga medis yang sengaja ingin mencelakakan pasiennya. Saya harus garis bawah itu. Tidak ada yang pernah sengaja dan tidak ada yang ingin memiliki niat jahat mencelakakan pasiennya. Ya. Nah ini perlu ditegakkan, gitu. Sehingga apa? Jangan sampai nanti ada sebuah generalisasi dari satu kasus, dari satu kejadian, ya, kemudian menghapus semua upaya dan kerja keras kita untuk mencetak tenaga medis, tenaga kesehatan yang terampil, terlatih, bisa menyiapkan SDM Indonesia yang sehat. Ya. Jangan sampai ada stigma negatif, jangan sampai terbangun distrust jika kita mendudukkan persoalan ini tidak semestinya.
ya. Nah, oleh karena itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haris. Kita di sini disatukan oleh satu kata, yaitu perlindungan, ya. Baik perlindungan pada tenaga kesehatan dan tenaga medisnya, termasuk perlindungan kepada masyarakat yang hari ini mengakses layanan kesehatan. Nah, masalahnya hari ini antara ikhtiar dengan hasil yang kemudian muncul beberapa diksi tadi, ada risiko medis, ada kecelakaan medis, dan termasuk ada kelalaian, ini bertemu dengan situasi literasi masyarakat yang tidak serta-merta ya kita harapkan memahami seluruh proses itu. Apalagi dipermudah dengan teknologi, Pak Menteri. Sehingga ya mungkin tadi ya, mungkin masalahnya A jadi A aksen, A double aksen dan seterusnya. Nah, oleh karena itu yang ingin saya tanyakan sekaligus mohon tanggapan, karena tadi Pak Sundoyo bicara tentang MDP, pastinya ada di titik hilir ya Pak ya, dan indikator keberhasilan Pak Sundoyo sebagai Ketua Majelis Disiplin Profesi itu ya seharusnya sangat sedikit Pak kasus yang dilaporkan begitu ya, dengan harapan semuanya on the track, semuanya mengikuti, mematuhi standar profesi, standar pelayanan dan seterusnya, seperti itu. Nah, seberapa sering atau seberapa baik koordinasi dan dialog intensif yang sudah dilakukan begitu ya. Kenapa? Karena ternyata masih ada perspektif yang perlu disinkronisasi, ya, perspektif yang perlu diluruskan. Kalau tadi Dr. Arief dari PPNI, kemudian juga dari IDI, inginnya jangan sampai tenaga medis atau tenaga kesehatan yang sedang berhadapan dengan sebuah kasus itu mengalami double victim gitu. Belum ketemu peradilan umum sudah dihakimi dan sudah dihukum terlebih dahulu oleh MDP gitu ya. Nah, mungkin ini perlu ya diluruskan, perlu ada koordinasi dan dialog intensif. Nah, seperti apa pertanyaannya? Yang kedua, sejauh mana sinkronisasi aturan atau regulasi yang ada ya untuk memperbaiki tata kelola yang dikeluhkan oleh masyarakat ini begitu. Tadi pertanyaan Bu Meliana tentang seberapa kuat ya, seberapa lengkap struktur dan kelembagaan MDP ini begitu. Seberapa sering sosialisasi ini sudah dilakukan ya. Kenapa? Karena tadi Ketua IBI mengatakan ini produk baru setelah lahirnya Undang-Undang Kesehatan ya. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya harus katakan bahwa sebetulnya kalau MDP ini di titik hilir, ada yang harus kita dorong agar bekerja di titik hulu, yaitu kerjasama koordinasi ya antara Kemenkes, di bawahnya ada Dinkes, dengan organisasi profesi, dengan IDI, dengan PPNI, dengan IBI. Kenapa? Karena dengan pembinaan yang intensif, dengan upaya untuk melakukan sebuah pencegahan lewat pembinaan ini, kita harapkan akan semakin sedikit, gitu, akan semakin jarang ya kasus-kasus yang tadi melanggar standar yang sudah ditentukan ya. Dan terakhir sebetulnya ini berkaca Pak Menteri dari kasus EGDEG ya. Kasus EGDEG ini kan membetot perhatian publik ya. Nah, menurut saya sebelum kita bicara tentang peradilan umum, maka untuk memenuhi ya hak masyarakat atau pelindungan terhadap pasien atau kemudian masyarakat tadi, yang justru dilakukan adalah sebuah restoratif justice. Bagaimana upaya pemulihan warga yang mengeluhkan itu bisa dipenuhi. Ya, ini yang di sini juga ada Ibu Dr. Yuli ini yang dulu sering saya repotin nih untuk urusan EGDEG karena korbannya masih ada sekarang Pak Menteri. Jadi untuk mengakses ambulan, mengakses rawat jalan dan seterusnya, ini menurut saya juga hal penting yang harus disepakati, termasuk rehabilitasinya ya. Jadi 4 hal itu yang menurut saya perlu tanggapan dari para mitra, Pak Menteri dan juga Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.